Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya lanjutkan ya untuk tutorial mengenai pisau obras mesin hitam seperti ini. Buat teman-teman yang ketinggalan, ini lanjutan dari kemarin saya ajarkan cara pemasangannya ya, cara pemasangan pisau yang kalau udah karatan atau udah aus. Nah ini saya ajarkan ya, tapi di video sebelumnya. Kalau untuk kali ini lanjutannya buat teman-teman yang mengalami masalah, jadi pisaunya itu udah diganti pisau brasnya, tapi belum nggak motong, nggak tajam. Itu ada bagian tertentu yang mungkin belum disetting atau settingannya rubah. Nah, di video kali ini saya ajarkan caranya biar nanti pisaunya itu nanti bisa motong lebih mantap hasilnya. Oke, nggak usah lama-lama openingnya, langsung saja saya mulai tutorialnya. Baiklah, nah ini sudah ada mesinnya yang kemarin ya. Iya, mesinnya satu ini. Saya jelaskan dulu ya di awal. Kadang-kadang kemarin teman-teman sudah saya ajarkan untuk pemasangan pisau ini ya. Untuk yang belum tahu cara pasang atau mengganti pisau bras ini, silahkan simak video yang lain. Nanti saya sertakan linknya di bagian deskripsi ya. Pisau itu ada atas dan bawah. Ini saya sudah pasang. Nah, tapi terkadang seperti ini kasusnya. Pisaunya itu jadi nggak tajam. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami, maksudnya nggak tajam itu seperti ini. Kalau normalnya harusnya kita masukkan dia itu motong. Ini enggak, punya saya itu enggak. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya walaupun ini sebenarnya saya rubah sedikit. Kalau kemarin saya sudah oke ya, tapi ini kadang-kadang seperti itu. Ini kain ya, harusnya itu motong teman-teman. Ini ketawul gitu ya, nggak mau ini. Nah itu kan berarti belum maksimal. Nah seperti itu ya. Kendalanya seperti ini sebenarnya. Secara teknis saya akan tunjukkan dulu, nanti di mesinnya saya bongkar biar teman-teman ngerti. Ini saya ambilkan contoh pisau seperti ini. Jadi kenapa itu enggak motong? Pertama, kalau kemarin sudah saya ajarkan untuk posisinya itu harusnya seperti ini ya. Kalau pisau ini misal mulut pisaunya itu ya, ini pisau bawah atas harus seperti ini, motong gres itu harus sempurna. Tapi jangan lupa harus juga dari sisi sini harus benar-benar mepet. Kalau misalkan renggang, walaupun ini kalau dari samping kelihatannya ini motong gitu kan, tapi kalau dari sampingnya ini belum nempel, nggak nempel sempurna seperti ini, dia nggak bisa motong. Nah ini kadang-kadang mungkin jaraknya nggak segini ya, jadi cuman seberapa mili pun kecil banget itu nggak bisa motong kalau nggak terlalu benar-benar presisi nempel ya, karena belum tentu settingan mesin ini obras yang lama, apalagi kalau lama nggak dipakai itu kadang-kadang rubah. Nah ininya pisaunya itu renggang. Kalau teman-teman mengikuti tutorial kemarin, kalau saya kan hanya fokus kemarin ajarkan biar ini posisinya jatuhnya tepat ya. Tapi kalau untuk penempelannya saya belum ajaran. Nah ini nanti saya ajarkan di sini. Seperti ini, harus presisi. Kadang-kadang ada juga yang nempel tapi nggak sempurna, dia depannya benggang seperti ini. Benggang ya, ini kan depannya. Jadi nempel yang belakangnya itu nempel seperti ini. Jadi nanti nggak motong kalau depannya ini, atau kebalikannya. Kadang-kadang seperti ini, depannya nempel, belakang itu yang sini ya, belakang ini depan, belakang. Nah itu seperti ini juga nggak ini ya, mengerti ya, pokoknya seperti itu. Jadi harus benar-benar nempel dan lurus presisi seperti ini. Dari sampingnya juga posisinya jangan kejauhan dari mulutnya gitu ya, harus pas seperti itu. Itu teorinya. Kalau kita di sini gampang nyetelnya kalau dipegang ini ya, tapi di sini nggak segampang itu. Kita harus rubah dulu bagian mana yang belum maksimal. Oke, saya akan lepas dulu teman-teman bagian biasanya kalau sebenarnya ini kalau saya nggak lepas, tapi untuk tutorial saya lepas dulu untuk bagian sepatunya. Sepatu ininya ya, tak pakai kunci nomor 6 biasanya. Kalau teman-teman beli mesin obras ini kan kunci seperti ini ada bawaannya ya, tak kendorkan dulu baut yang ada di sini. Tapi sebenarnya ini nggak wajib, ini hanya untuk memudahkan saja ya. Tapi kalau teman-teman mau ikuti biar lebih gampang lihatnya, ngeceknya ya monggo. Nah, ini jarumnya boleh dilepas dulu, tapi kalau ini saya nggak lepas nggak apa-apa. Yang penting dikondisikan biar nggak natrap. Bentar, ini agak kencang, belum kendor, kurang kendor sedikit. Oke, ini ya kendor. Oke, jadi kadang-kadang di bagian sini itu nah ini pisau yang tadi ini pisau atas, pisau bawah itu belum nempel sempurna itu. Kalau teman-teman ini dia itu kalau saya paksa sedikit dia itu kayak benggang, lihat nggak? Kalau saya turunkan sedikit saja nih,
Nah ini kadang-kadang kurang maksimal, benggang, masih ada rongga ya. Nah ini jadi penyebab potongannya itu enggak maksimal. Harusnya kalau saya tekan itu enggak langsung benggang. Lihat nggak, kalau ini kan netrap itu ya. Nah seperti itu. Kalau untuk yang posisinya kurang netrap seperti ini, kita cek di bagian sini. Biasanya masalah di sini. Kalau kurang ini, teman-teman silahkan kendorkan baut yang ini atas ini ya. Kita kendorkan sedikit. Biasanya ini posisinya ini itu harusnya ada jarak teman-teman. Jadi di sini itu jarak sekitar berapa mili ya, 3 mili atau 4 mili. Oke, kita kendorkan dulu ini sedikit biar nanti dia itu bisa posisinya maksimal. Kendorkan, nggak usah lepas, kendor saja. Kemudian kita pisahkan bagian ini. Harus pakai obeng minus teman-teman ya, seperti ini punya saya, atau yang seperti ini juga boleh. Pokoknya yang minus, kalau usahakan yang tipis. Ini untuk menyelipkan. Caranya ini agak keras, kalau pakai tangan nggak bisa. Harus pakai obeng seperti ini. Bentar. Ini ya. Tuh masuk. Bentar. Dia agak keras. Nah, seperti ini. Biar bisa ya. Nah, teman-teman boleh selipkan ininya kalau pengennya kecil bisa ya. Kalau enggak dibantu siapa gitu ya. Kalau saya sendirian bisa seperti ini. Kemudian sambil ini pisaunya ini kan renggang teman-teman. Nah ini antara yang atas dengan yang bawah itu kan renggang. Nah bisa diketok dari sini sedikit. Tok 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 gitu ya. Nah diketok biar mepet. Nggak usah mepet banget nggak apa-apa. Yang penting nggak terlalu jauh. Nanti dia dengan adanya sela seperti ini, nanti dia bisa menekan sempurna. Soalnya dia ada prinsipnya ada per ya. Kalau tadi nggak ada, jadi dia kebentur di sini. Yang penting nggak usah terlalu ini juga nggak apa-apa, senempelnya saja sedikit. Setelah itu teman-teman boleh kencangkan kembali baut yang ini tadi. Ingat tadi ini awalnya dikendorkan, diselipkan dulu pakai paku juga nggak apa-apa ininya di sini. Jadi antara ini dengan ini, kemudian dikencangkan kembali. Nggak usah dilepas dulu ininya obengnya, dikencangkan dulu kencangan ini. Oh ya, sebelum dikencangkan saya lupa tadi jelaskan. Ini dimepetkan sambil dipastikan bagian ininya pas ya. Jadi kadang-kadang terlalu maju atau terlalu ini. Coba dari samping sini mas ya. Harus dikondisikan ini diputar-putar. Nah, harus jangan terlalu maju, terlalu mundur. Di antara pisau ininya ya. Ini kan terlalu, nah posisinya itu pasang dengan ini apa namanya pas gitu ya. Kadang-kadang ini kan bisa goblek ya. Nah. Karena gitu ya. Nah ini, nah dipaskan dulu, dimepetkan, baru dikencangkan kembali. Ini pengaturan atasnya. Oke, nanti kalau misalkan hasilnya belum maksimal, berarti tinggal bawahnya yang belum beres. Kita kencangkan. Oke, kalau ini udah kencang, nanti ini dicabut dia nggak bakal nyatu lagi. Nah ini kan bisa kayak gini, tapi dia nggak apa-apa kalau ini. Nah, ada sela kan ini kan. Nah ini fungsinya itu untuk memberikan ruang pada per ini bisa dorong. Jadi dia itu tekanannya maksimal. Jadi kalau saya dorong sini pun, dia akan berusaha mendorong balik ke arah sini nih ya. Seperti itu. Kalau tadi dia nggak bisa ini, soalnya dia udah mentok. Harus seperti itu ya. Ini bagian atasnya. Saya akan coba apakah ini sudah berhasil. Kalau ini sudah berhasil, berarti bawahnya nggak perlu. Tapi nanti saya tunjukkan kalau yang ada masalah gimana nih. Kalau masalah masih ada. Nah ini udah oke punya saya. Karena memang cuma atasnya tok. Nah, udah mantep ya. Kalau kita kasih benang udah ini. Tapi saya akan tunjukkan kalau teman-teman yang punya masalah bawahnya juga kadang-kadang nggak lempeng. Atasnya udah dorong tapi bawahnya masih apa namanya miring kadang-kadang. Oke, udah mantep ya. Nah, itu tadi untuk permasalahan yang pertama. Saya akan lanjutkan untuk permasalahan yang kedua. Nah, untuk permasalahan selanjutnya yang bagian bawah ini saya akan tunjukkan lagi. Umpamanya yang tadi itu gambarannya saya ambilkan sampel lagi ya. Tadi permasalahan di awal kan teman-teman seperti ini ya. Jadi pisau ini udah bener-bener mepet, udah oke gitu ya. Tadi kan mungkin renggang gitu ya. Jadi makanya bagian atas yang ini saya sarankan di setel dulu biar mepet. Cuman kadang-kadang walaupun ini udah mentok ini, bagian yang bawah ini, dia itu posisinya nggak lurus. Kadang-kadang nah seperti ini. Ya, mau kita mentokkan kenceng apapun dia nggak bakal bisa motong atau posisinya depannya kayak gini ya. Nah ini kan udah mentok sebenarnya, cuman dia nggak bisa motong sempurna. Kadang-kadang seperti itu. Apa sih penyebabnya? Nah saya tunjukkan
Kalau yang teman bisa perhatikan di bagian bawah ini nanti miring atau enggak. Kalau punya saya kebetulan udah lurus ya. Itu pun tadinya punya saya agak miring, saya ganjel pakai kertas ini. Ini ada kertas ini ya. Ini enggak, bukan bawaan pabrik. Ini akal-akalan saya saja. Karena menurut pengalaman ya seperti itu cara saya. Caranya ada bau di sini teman. Nah, ini bagian bawah ini gede mendosol. Teman-teman silahkan kendorkan. Ini fungsinya untuk, ini kan urutannya untuk bagian blok ini. Untuk mengencangkan ininya ya, tak kendorkan. Ini nggak usah dilepas, dikendorkan saja ya. Kendorkan, set. Oke, nggak usah lepas juga nggak apa-apa, gampang masangnya kok. Kemudian teman-teman kendorkan bagiannya ini juga ada ini, dikendorkan. Ini ya. Saya akan contohkan ada kasus seperti ini. Ini kertasnya boleh diambil dulu ya. Kenapa saya pakai kertas? Nanti saya jelaskan. Tak congkil dulu. Nah, boleh pakai kertas, boleh pakai tisu, nggak masalah pakai apa saja. Kenapa harus disumpel ini? Disumpel. Nah, punya saya itu awalnya seperti ini bentuknya teman-teman. Bentuknya. Kalau di ini perhatikan. Nah, kadang-kadang ada kasus. Coba perhatikan di sini. Dia itu belakangnya itu nggak apa namanya, nggak netep sempurna. Ada rongga ya. Depannya itu udah. Nah ini netep seperti ini, udah netep nempel ya. Harusnya itu yang bagus itu nah posisi seperti ini fungsinya sebenarnya ada beberapa fungsi yang paling utama untuk setelan lebar, tapi kadang-kadang kalau kita merubah ini tanpa kita memperhatikan posisi ini, jadi ketika kita selesai ini kan bisa kalau semakin ke kanan nanti jahitan itu ininya lebar teman-teman, hasil jahitannya itu ini semakin lebar, kalau ke sini nanti potongannya semakin kecil. Tapi kadang-kadang gitu kita settingannya rubah, ininya malah enggak, pisaunya enggak motong. Nah seperti itu, sebab bagian ini kadang-kadang rawan koplak gitu. Nah gini ya, ini koplak. Maka teman-teman saran saya untuk, apalagi untuk mesinnya sudah lama, itu ini bloknya itu kayak kadang-kadang kesumpel apa namanya, kotoran. Nah caranya pastikan dibersihkan dulu. Ini boleh dilepas dulu yang ini ya teman. Ini kalau nggak apa-apa, lepas maksimal dia nggak bakal ini kok, nanti bisa dipasang lagi kok. Dia ada baut di dalamnya seperti ini boleh lepas nggak apa-apa. Nah ini boleh didorong sedikit ke sana, nanti di dalam itu kayak ada kotoran, boleh ditiup. Kalau saya seperti ini, maaf ya, kalau saya dari sini boleh ditiup atau pakai pinset. Kalau ada kotorannya dibersihkan dulu. Nah, itu nyembur kabeh ya. Nah itu kadang-kadang ada di situ, itu bikin ganggu. Ini alurnya itu nggak lurus, nggak presisi ininya. Nah seperti itu. Kalau sudah dibersihkan, kita bisa atur lagi sedemikian rupa, kemudian kita bisa pasang ininya. Itu paling gampang, kadang-kadang ada kotoran di situ kalau udah lama seperti itu ya. Atau kadang-kadang memang udah aus, bukan ada kotoran toh. Tapi kalau yang masih baru biasanya karena ada apa namanya, kotoran, bukan ini. Ya namanya obras kan ada kotoran di situ ya. Dia prinsipnya kan di bagian belakang, misalnya katakanlah di bagian belakang blok. Kalau misalkan ini blok ininya belakang seperti ini, kalau di bagian belakang sini ada kotoran nanti kan bisa ganjel, ininya nggak lurus gitu ya. Nah nggak lurus, nggak seperti ini ya. Kalau misalnya seperti ini, nah ini nggak lurus ya kalau ada kotoran, bisa ke sini atau ke sini, tergantung kotornya di mana. Makanya tadi saya minta bersihkan dulu. Oke, ini saya bersihkan. Kemudian setelah dibersihkan ini jangan langsung dikencangkan maksimal ya, dipasang saja. Kita atur posisinya sesuai kebutuhannya. Kebutuhan itu ini bisa di kanan. Kalau kita putar ke sini, dia akan mundur. Pisaunya ini teman-teman perhatikan deh. Ini. Nah, dia akan lebar ya. Ini kalau ke sini dia akan mengecil nanti ininya potongannya. Kalau tadi saya awalnya startnya udah segini ya. Nah, saya posisikan seperti ini. Tapi saya sambil agak paksakan biar dia posisinya itu. Nah, kalau ini kan tadi benggang tuh teman-teman, yang benggang ya. Biar seperti ini. Kadang-kadang kalau seperti ini saya kencangkan kembali, dia itu kayak ada apa namanya, nggak bisa, tetap aja kebalik, nah ke belakang. Maka saran saya bagian ini saya sumpel. Ininya tadi saya itu sumpel pakai kertas, jadi biar ininya itu jengking kayak gini ya. Nah bentar, tak kendorkan dulu, mudah-mudahan teman nggak tambah bingung, tapi intinya biar ngerti ya, karena ini sepele. Tadi saya nggak tahu, saya merhatikan tukang servis itu, oh ternyata disumpelin toh itu ya ininya. Nanti biar itu lebih presisi. Oke, nanti saya akan apa namanya, seberapa tebelnya tergantung
tingkat keparahan ininya ya teman-teman ya. Kalau sudah parah banget ya harus agak banyakan gitu ya, biar lebih lurus. Nah sekarang punya saya udah presisi. Oke, jadi udah lurus banget. Nanti kalau untuk ini pasti tajam. Nah seperti ini. Kalau tadi misalkan tadi posisinya jengking, itu nggak bakal bisa motong seperti itu ya. Nah setelah itu silakan teman-teman pasang kembali untuk bagian ininya. Ini tadi untuk pengecekan biar gampang. Cara masangnya nih tak ajarkan biar enggak cuma bisa ini ya, dikembalikan. Oh ya, pastikan setelah ini oke, ini bautnya biar maksimal teman-teman ya, sininya ya. Jangan sampai kendor aja kelalen. Nanti dia bisa rubah lagi. Kemudian kita pasang bagian ininya. Lebih baik kalau misalkan lebih gampang ininya itu dicopot apa nih, jarumnya ya kalau memasang ini. Didorong, ini ada kayak ringnya ya, ringnya di sini benar kelihatan ya, ring bagian belakangnya tak angkat dikit sepatu nih, tak tuh kosok-kosok bentar, kurang tinggi kayaknya punya saya. Oke, jarumnya nggak natrap. Oke, kemudian kita kencangkan kembali bagian ininya. Nanti kita coba pakai sepatu dia jepit enggak. Harus dites dulu ya ininya apa namanya sebelum dipasang benangnya. Takutnya pisaunya itu apa namanya jepit, kejepit sama sepatu. Nah ini saya pasang dulu benangnya bentar. Kita tes, mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah ini udah motong kembali teman-teman ya, ini sudah bisa motong seperti ini. Set. Kalau nanti untuk ininya kalau kurang beres tinggal di setel aja bagian sini gitu ya benangnya. Setelannya cuma situ tuh. Yang belakang ini juga tension ini. Untuk setelan benang ketegangannya ya, posisinya biar bagus. Kalau misalkan atasnya kurang kenceng, tinggal atur sininya atau sininya. Set. Nah seperti ini hasil potongannya. Nah demikian teman-teman ya untuk tutorial cara setting pisau obrasnya biar tajam, jadi biar benar. Semoga informasinya bermanfaat. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti saya bikinkan videonya. Atau mungkin ada saran untuk video selanjutnya ya, ide mengenai belajar menjahit yang teman-teman belum mengerti, silahkan sampaikan saja, nanti insya Allah saya bantu jawab. Oke, saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.